Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. siang, Siang, Mbak. jumpa kembali dalam pertemuan perkuliahan pada siang hari ini. Sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, em, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga dalam kegiatan hari ini diberikan kelancaran dari awal hingga akhir. Bagi yang beragama muslim, mari kita membaca basmalah. Bagi yang non-muslim, menyesuaikan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa saya antarkan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf, ini kondisi saya masih kurang fit Pak Ari. Kemarin saya baru KO, tapi alhamdulillah ini sudah mendingan. Sudah bisa memimpin teman-teman kembali meskipun masih kurang fit. Ya tidak suatu apa dipermasalahkan ya. Penting saya tetap bisa mengikuti perkuliahan pada kegiatan PPG kali ini. Bapak Ibu, hari ini adalah kita presentasi tentang modul ajar. Saya mohon nanti Bapak Ibu bisa mempresentasikan hasil kerjanya dari tadi pagi yang telah diberikan pembekalan nih. Saya tawarkan saja bagi Bapak Ibu yang sudah mengerjakan untuk nanti bisa share screen, atau juga bagi Bapak Ibu yang kemarin belum sama sekali mempresentasikan, bisa langsung mempresentasikan hasil kerjanya. Gitu G. Ayo Bapak Ibu monggo, pastinya hafal kemarin. Siapa yang belum presentasi, langsung saja bisa mempresentasikan hasil kerjanya. Saya tawarkan dulu. Monggo Bapak Ibu. Halo Pak Edi Aris, udah G. Halo Pak Edi, Pak Didin, Pak Evi. Malah pada diam semua. Halo Bapak Ibu. Halo, Pak. Suara saya terdengar G? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Bagus. Monggo Bapak Ibu kita saling berpartisipasi aktif pada kegiatan hari ini, sehingga nanti pekerjaannya bisa dikoreksi oleh teman-teman kita dan diberikan penguatan oleh guru pamong dan Bapak dosen. Monggo Bapak Ibu bisa mempresentasikan, jangan takut salah gitu G. Tidak ada yang sempurna, semuanya tetap nanti kita koreksi bersama. Monggo. Monggo langsung saja Bapak Ibu. Kalau belum lengkap, gimana Pak ini Pak? Masih? Enggak apa-apa Pak Anggoro, nanti kita koreksi. Pak Anggoro siap, enggak apa-apa, nanti kita koreksi bersama Pak Anggoro. Baru separuh nggak apa-apa Pak? Enggak apa-apa Pak. Oh, iya Pak, terima kasih. Kemarin yang belum terlihat presentasi sama sekali itu ada Pak Didin, Pak Edi Aris nih ya, kelihatannya belum sama sekali. Kemarin sudah Pak Dedi, Pak Anggoro yang itu moderatornya kemarin. Belum sudah gitu. Yang belum siapa kemarin? Aku belum siap Pak. Ya, saya duluan aja Pak, nyoba nanti mungkin teman-teman bisa menanggapi. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Pak dosen dan
Pak Dedi selaku moderator, saya akan mencoba mempresentasikan modul hasil kerja saya. Yang sebelumnya maaf ini belum selesai, baru separuh. Izin share screen ya Bapak Ibu. Sudah kelihatan belum ya Bapak Ibu? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kurang Ya, mungkin bisa diperbesar, Pak. Oh ya, diperbesar. Gimana? Sudah? Ya, cukup. Oh, ya. Langsung saja nggih untuk modul ajar. Yang pertama informasi umum, identitas modul penyusun saya sendiri, Satuan Pendidikan di SDN 1 Sembung, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, tahun penyusunan 2023, jenjang sekolah, sekolah dasar, mata pelajaran, PKN, untuk fasenya, fase pertama atau A, kelasnya kelas 2, semester 1, bab 3, menaati aturan di rumah dan aturan di sekolah. Untuk alokasinya waktu 2 JP kali 30 menit. Yang kedua, kompetensi awal. Siswa dapat menyebutkan contoh aturan di rumah. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh aturan di sekolah. Untuk profil pelajar Pancasila, beriman, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berbinekaan global. Untuk sarana dan prasarana, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021, buku panduan guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SD kelas 2. Penulis Elisa Septriana dan Ratnasari Dewi. Kemudian untuk sarana yang kedua, LCD proyektor, kemudian ada laptop, galon botol mineral bekas, cat air, kuas, dan LKPD. Untuk target peserta didik yaitu 19 siswa reguler dan 1 siswa berkebutuhan khusus. Yang berkebutuhan khusus salah satunya itu tidak bisa melihat. Untuk yang F, model, metode, dan pendekatan pembelajaran. Model pembelajaran itu modelnya PJBL, Project Basis. Untuk metode pembelajaran, pengamatan, diskusi, tanya jawab, dan presentasi dan penugasan. Pendekatan saintifik. Untuk kompetensi inti, capaian pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi aturan yang ada di rumah dan di sekolah serta melaksanakannya dengan bimbingan orang tua dan guru. Untuk tujuan kegiatan pembelajaran, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan manfaat melaksanakan aturan di sekolah dengan tepat dan percaya diri. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan akibat melanggar aturan dengan percaya diri. Melalui kegiatan proyek menghias tempat sampah, siswa dapat menerapkan salah satu aturan di sekolah dengan tepat. Yang terakhir, melalui presentasi, siswa dapat menunjukkan contoh aturan di rumah dan di sekolah dengan percaya diri. Untuk pemahaman bermakna, yang pertama menerapkan aturan yang terdapat di sekolah. Kemudian yang kedua, menyebutkan akibat melanggar aturan di sekolah. Kemudian untuk pertanyaan pemantik, apakah kamu bisa memberi contoh aturan yang kamu ikuti di rumah dan di sekolah? Untuk kegiatan pembelajarannya, yaitu untuk kegiatan awal, alokasi waktu untuk kegiatan awal 10 menit. Yang pertama, siswa menjawab ucapan salam dan sapaan dari guru. Siswa yang datang awal memimpin doa. Siswa bersama guru mengecek kehadiran dengan melakukan presensi. Kemudian siswa menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka.
Kemudian siswa menjawab pertanyaan guru tentang materi sebelumnya, yaitu aturan di rumah dan aturan di sekolah. Siswa dan guru bertanya jawab tentang aturan yang ada di sekolah. Yang pertama, apakah anak-anak tahu aturan apa yang ada di sekolah? Kemudian yang B, apakah kalian tahu manfaat kita menaati aturan? Kemudian yang ketiga atau C, apakah akibatnya jika kita melanggar aturan? Kegiatan selanjutnya, siswa mendengar penjelasan guru tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan aktivitas pembelajaran. Kemudian yang H, siswa diberikan motivasi. Jika ingin menjadi anak hebat, maka harus rajin dan patuh terhadap aturan baik di rumah dan di sekolah. Untuk kegiatan inti, langkah pertama, siswa memperhatikan slide PowerPoint tentang gambar orang membuang sampah sembarangan, kemudian bertanya jawab dengan guru terkait hal tersebut. Ya, rencana saya mau membuat PowerPoint mengenai seseorang yang membuang sampah. Nanti salah satu siswa akan mengomentari dari PowerPoint yang saya tampilkan, tapi saya belum menemukan. Untuk yang kedua, siswa memperhatikan video YouTube yang diputar guru melalui PowerPoint tentang akibat membuang sampah sembarangan, kemudian bertanya jawab. Untuk langkah kedua, mendesain perencanaan proyek. Siswa diberi tugas untuk menghias tempat sampah, agar tempat sampah itu menarik dan dikerjakan secara berkelompok. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok heterogen, karena jumlah siswanya 20. Siswa di masing-masing kelompok mendapat tempat sampah atau galon bekas leminar tadi, kemudian ada cat minyak dan alat lukis atau kuas untuk menghias tempat sampah tersebut. Kemudian yang selanjutnya, siswa mendengarkan penjelasan guru tentang langkah-langkah menghias tempat sampah dengan membagikan LKPD pada masing-masing kelompok. Kemudian selanjutnya, siswa berdiskusi tentang langkah-langkah menghias tempat sampah tersebut. Kemudian, untuk langkah ketiga, menyusun jadwal pembuatan, siswa bersama guru membuat kesepakatan mengenai batas waktu pengerjaan membuat tempat sampah tersebut selama kurang lebih 25 menit. Untuk langkah yang keempat, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Siswa membuat produk sesuai langkah-langkah yang telah dijelaskan guru di LKPD. Kemudian, siswa pada masing-masing kelompok dibimbing guru dan dilihat perkembangan hasil dari kelompok tersebut. Kemudian yang selanjutnya, siswa selalu dimotivasi untuk selalu menjaga kebersihan kelas dengan membuang sampah produk yang tidak digunakan ke tempat sampah. Kemudian langkah selanjutnya, siswa diberikan informasi bahwa guru melakukan penilaian sikap pada siswa selama kegiatan berlangsung. Kemudian yang selanjutnya, siswa dan guru melakukan ice breaking. Nanti rencana saya mungkin menyanyi atau apa itu lagu habis mandi membersihkan tempat tidur gitu, apa lagunya, judulnya rencana saya. Untuk langkah yang ketiga, mempresentasikan dan menguji hasil. Siswa bersama guru menyiapkan kelas untuk menyajikan produk yang telah dibuat. Kemudian selanjutnya, siswa dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil proyek secara bergantian. Kemudian langkah seterusnya, siswa pada kelompok lain yang tidak presentasi atau tidak maju ke depan memberikan tanggapan terhadap presentasi temannya yang maju atau yang ada di depan. Dan langkah selanjutnya, siswa diberi penguatan dan apresiasi terhadap hasil produk yang dibuat berupa aplaus atau tepuk tangan. Yang langkah ke-6, evaluasi pengalaman belajar. Siswa menyampaikan kesulitan yang ditemui saat membuat produk. Kemudian, siswa dan guru mengevaluasi hasil produk dan bagaimana langkah yang benar agar lebih lancar lagi saat pembuatan produk yang sama. Kemudian di kegiatan akhir,
Siswa bersama guru membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari. Kemudian langkah yang kedua, siswa mengerjakan soal evaluasi dari guru melalui LKPD. Kemudian siswa yang selesai mengerjakan mengumpulkan lembar evaluasinya kepada guru. Dan yang keempat, siswa bersama guru mengoreksi hasil LKPD dengan cara ditukarkan dengan teman. Ini kerja mandiri ini untuk LKPD yang kedua. Untuk langkah selanjutnya, siswa dan guru melakukan refleksi tentang materi yang telah dipelajari. Yang pertama, apakah kalian memahami materi yang dipelajari? Kemudian yang B, di bagian mana kalian belum memahami materi? Kemudian yang C, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini? Yang selanjutnya, siswa mendengarkan pesan dari guru tentang pentingnya membiasakan menaati aturan di rumah dan di sekolah. Kemudian yang ketujuh, langkah selanjutnya, siswa diminta mempelajari materi yang akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya tentang menaati aturan saat musyawarah. Kemudian yang terakhir, siswa menjawab salam dari guru untuk penutup. Untuk kegiatan asesmen atau penilaian saya belum buat, dan yang terakhir kegiatan pengayaan dan remedial saya juga belum, baru sampai langkah kegiatan akhir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, banyak kekurangan saya mohon maaf yang sebenarnya. Saya mohon teman-teman untuk menanggapi atas kerjaan saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Dedi selaku moderator. Monggo Pak. Dalam waktu yang lumayan singkat tadi dapat membuat modul ujian ini. Bapak Ibu yang saya hormati, monggo Bapak Ibu bisa memberikan masukan, komentar apapun itu pada modul ajar yang telah dibuat Pak Anggoro. Monggo langsung saja saya tawarkan bagi yang mau memberikan masukan tanggapan bisa raise hand. Bu Hani, monggo Bu Hani. Ya, terima kasih Pak. Cuma mau tanya sama Pak Anggoro. Tadi menggunakan model pembelajaran apa nggih? Untuk siklus kedua ini saya menggunakan PJBL Bu, project. Oh ya, oke. Tadi dalam kegiatannya sudah diisikan sintak-sintaknya belum Pak tadi? Ini Bu, langkah-langkah sintak-sintaknya di kegiatan inti tadi. Ada sintak pertama, pertanyaan mendesak. Sudah Bu? Sudah nggih. Iya. Ada 6 ya Pak tadi kayaknya ya. Ada 6 langkah atau sintak. Ya, untuk proyeknya nanti berupa apa Pak itu Pak? Rencana proyeknya itu nanti anak saya suruh membuat tempat sampah karena memang berhubungan dengan menaati aturan di sekolah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ya, rencana saya itu dari botol mineral bekas itu yang berapa liter ya, yang 14 liter mungkin di yang langganan masih banyak ya, mungkin bisa memanfaatkan itu. Nanti langkah-langkahnya saya kasih botol bekas itu, terus semua siswa satu kelompok 5 itu saya kasih 5-5-nya apa itu untuk melukis itu kuas dan cat air, nanti bersama-sama untuk menggambar bunga atau apa ya, intinya menghias lah Bu. Oh iya. Ya, itu aja Pak yang tadi saya tanyakan. Sampun Pak Dedi. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Anggoro. Terima kasih Bu Hani. Ada Bu Evi. Bu Evi, silakan Bu Evi. Monggo. Iya Pak, terima kasih Pak Dedi. Hampir sama pertanyaannya dengan Ibu Hani. Iya Bu. Mau menanyakan
proyek yang dilakukan Pak Anggoro. PJBL akhirnya ya Pak ya? Iya, dengan akhirnya ya dengan PJBL Bu. Iya, untuk proyeknya itu maksudnya si peserta didik diberikan waktu apa langsung mengerjakan? Apa diberi tenggang waktu? Nanti prakteknya itu semua satu kelompok. Satu kali pertemuan ya Pak? Satu kali pertemuan. Saya batasi Bu untuk membuat proyeknya itu selama 25 menit. Yang sudah saya persiapkan, botolnya saya persiapkan, dan catnya juga saya persiapkan sama kuasnya. Jadi kelompoknya itu cuma menyimak LKPD-nya, ya ini untuk apa? Kok ada botol-botol gini, nanti saya jelaskan di depan. Dan rencana saya mau kasih contohnya yang tempat sampahnya yang sudah jadi, yang sudah saya gambar atau saya lukis atau saya hias, nanti saya pajang di depan biar anak aku ini disuruh gawe kayak ngono toh, kayak gitu, disuruh seperti kerjaannya Pak Guru di depan, kayak gitu Bu rencana saya Bu. Jadi langsung ya, tidak berkelanjutan. Jadi dari tempat sampah itu bisa anak termotivasi untuk tidak melanggar aturan. Iya, tidak melanggar aturan. Nah, nanti saya apa tujuan tempat sampah ini anak-anak? Ya, tujuannya kalau kalian membuang sampah tidak sembarangan. Nah, makanya ini saya sediakan tempat sampah. Nah, ini bisa kalian taruh di rumah. Kalau kalian punya sampah, langsung saja kalian masukkan hasil kerja kalian membuat tempat sampah itu. Tapi dengan ya Bu, 5 siswa tempat sampahnya cuma 1. Nggak apa-apa Pak, dari tempat sampah bukan berarti sampah banget ya kan. Jadi kita bisa membuang sampah dengan Pak Anggoro. Ya, Bu. Itu nanti setelah membuat proyeknya, apakah anak-anak mendemonstrasikan atau apa istilahnya maju untuk mendeskripsikan apa yang setelah dibuat gitu Pak? Presentasi kali ya Bu ya? Iya, presentasi ya. Kalau di angan-angan saya sih sebelum maju mempresentasikan hasil tempat sampahnya itu, siswa itu saya kemarin Bu, seperti rencana kemarin, itu membuat aturan di rumah dan di sekolah itu memasukkan ke dalam apa nanti namanya rotasi heksagon kemarin ya Bu, kotak atau apa nanti salah satu atau apa. Nah, untuk tugas yang kedua Bu ini, dan nanti lima-limanya maju ke depan dan diperlihatkan hasilnya. Nah, nanti saya suruh mempresentasikan gunanya untuk apa dan apa fungsinya. Nah, nanti dari yang tidak presentasi untuk menanggapi bagaimana hasil tempat sampahnya, bagus atau tidak. Gitu. Rencana saya kayak gitu. Kelas 2 ya Pak ya? Iya, kelas 2 untuk semester 1 Bu, bab 3. Menaati aturan di rumah dan di sekolah. Soalnya kemarin juga agak kerepotan mencari yang model PJBL lagi kalau untuk PKN. Kemarin PBL, tapi karena memang tidak diperbolehkan harus PJBL, ya saya nyari apa gitu. Terus kemarin saran teman-teman kok masih bingung ya, apa yang paling mudah, wah membuat tempat sampah aja, kayaknya masuk ini karena proyek membuat produk. Mudah-mudahan nanti bisa sesuai atau masuk di metode yang PJBL Bu. Pak Anggoro, saya mau bertanya nih. Iya Bu. Itu membuat apa Bapak sediakan tempat sampahnya atau siswa kelas 2 disuruh membuat atau hanya menghias? Atau hanya menghias gitu? Hanya menghias Bu. Soalnya untuk kelas 2 masih kecil-kecil, untuk mengkondisikannya masih kecil-kecil. Jadi semua alat saya persiapkan Bu, dari cat,
catnya, alat lukisnya atau kuasnya, galonnya saya persiapkan. Jadi memang anak-anak cuma saya suruh untuk menghias tok, Bu. Wah, mungkin Kenapa? menghias saja mungkin sudah lama banget, Bu. Kelas 2. Oh, menghias aja ya, Pak. Menghias, menghias. Padahal temanya aturan ya, Pak ya. Iya. Mungkin aturannya bisa saya sangkut pautkan dengan menaati aturan tidak membuang sampah. Dan ada LKPD-nya, Bu. Ada LKPD-nya, betul Bu Evi, ada LKPD-nya, Bu. Ada LKPD-nya dan di situ ada yang dituangkan ya, Pak ya. Iya. Ya, saya sambil menuangkan tulisannya. Belum, Bu, ini baru. Ya, kenapa memasukkan kali ya? Kan gimana? kelas 2 masih kecil ya, untuk membuat mungkin nggak bisa, tapi menghias. Kan menghias itu anak kelas 2 berarti menggambar dong ya, Pak ya? Iya, menggambar. Kan butuh berarti waktu lama gitu ya. Iya. Kenapa masukkan ya, Pak ya, seperti yang Ibu Hani bilang itu dengan ini bermain kartu begitu, Pak. Jadi disuruh anak dari aturan-aturan itu, aturan-aturan yang ada di sekolah, kan mungkin bagi anak yang nggak bisa baca kan susah kali itu ya. Jadi menempelkan aturan itu di papan tulis. Iya. Iya, Bu. Soalnya untuk kegiatan yang pertama memang mau situ nempel-nempel itu yang aturan di sekolah dan di rumah. Dan ada rencana saya dibanding menggambar gitu, dibanding menggambar, Pak gitu. Oh, nempel aja, Bu. Oh, nempel, udah ada berarti gambarnya gitu, Pak. Belum, Bu. Nah itu kalau menggambar anak itu gimana menggambarnya, kan butuh waktu lama gitu, Pak. Iya, ya mungkin saya cuma beri contohnya cuma gambar kembang atau apa itu. Ya nanti dalam prakteknya mungkin saya beri kebebasan, boleh digambar truk atau digambar apa. Yang penting semua kelompok terlibat dan antusias untuk mengerjakan, untuk menghias tempat sampah itu, Bu, rencananya. Gitu ya, Pak ya. Mendingan Bapak itu apa kayak kartu-kartu gitu, Pak, ada gambar tempat sampah, terus disuruh tempel nih yang mana ini termasuk aturan di rumah atau di sekolah gitu, Pak. Oh iya. Ya mungkin itu lebih cepat ya, Bu ya. Iya, dibandingkan menggambar nanti Bapak bilang malah jadi bukan asiknya ke gambar, bukan ke aturannya lagi, Pak. Iya, Bu, nanti saya pertimbangkan, Bu. Bagaimana ya, Pak. Ya, bagaimana biar anak itu ya proyeknya masuk, ya materinya juga masuk. Ya memang sih, Bu, anak kelas 2 kan lagi hobi-hobinya gambar, Bu. Iya, paling seneng banget paling gambar. Iya, misalnya saya pernah masuk gambar, Pak. Iya sih. Tapi takutnya gambarnya Iya, takutnya molor lagi, Bu, untuk 70 menit prakteknya. Kemarin kelas 5 aja molor, Bu, membuat begitu kemarin sampai 1 jam lebih kemarin. Itu dia, Pak, makanya kalau 1,5 jam lebih. Kelas tinggi aja suruh menggambar lama gitu loh, Pak, apalagi anak kelas 2 maksud saya begitu. Ya, mudah-mudahan nanti malam mendapat ilham, Bu. Ini karena tempo sesingkat-singkatnya, Bu, ini, Bu. Tapi udah bagus, Pak. Terima kasih, Bu. Kalau masih meraba-raba, Pak. Iya, ini masih meraba-raba, Bu. Untuk asesmen belum, Bu. Kalau Bu Erisa ada ide, boleh dong dituangkan idenya, Bu. Saya cuma ini, Pak, asesmen juga saya bingung. Paling kan katanya asesmen itu kan asesmen diagnostik. Saya cuma buat sikap di observasi aja di pertama. Begitu saya buatnya, Pak. Sikap dan observasi saat dia mengikuti pembelajaran itu. Misalnya saat Bapak ngasih menggambar itu, apa dia aktif, apa dia gimana. Begitu saya buatnya di diagnostik seperti itu, Pak. Saat pembelajaran. Nah, baru tes evaluasi dengan LKPD itu, Pak. Nggak sampai ke evaluasi akhir. Hanya LKPD aja saya kasih. Iya, Bu. Makasih, Bu. Untuk kegiatan nanti, Bapak kalau misalnya ini nih, presentasi anak, nanti hasil presentasinya apa, Pak? Hanya menunjukkan gambar itu, Pak? Mungkin hanya menunjukkan hasil kerjanya sama LKPD kelompok, Bu. Ada 2 kegiatan, Bu, membuat
tempat sampah itu, yang satu mengerjakan LKPD. Tapi untuk LKPD-nya kelompok, Bu. Kelompok ya? Ya, kelompok. Jadi mungkin nanti ada siswa nyapu di kelas itu merupakan aturan di sekolah atau di rumah. Nanti saya suruh nyilang atau apalah nanti. Oke deh, ya Pak, udah. Saya kirain presentasinya nanti malah di karyanya itu, di produknya itu anak gitu. Enggak ya? Tidak, Bu. Jadi ya ada materinya, ya ada itunya, Bu. Dan murid saya ada satu itu yang berkebutuhan khusus itu, ada salah satu siswa yang tidak bisa melihat tapi antusias untuk masuk sekolah itu tinggi, Bu. Jadi besok kalau pas saya menayangkan videonya ada ibu-ibu, yaitu salah satu ibunya nungguin terus, Bu, itu. Berarti anaknya masih tetap didampingi orang tua ya Pak? Ya karena tidak bisa melihat, Bu. Jadi gimana ya kalau ada tugas-tugasnya ibunya yang mengerjakan itu, Bu. Tidak bisa melihat itu kan ya nggak bisa baca dong Pak. Iya, ya bagaimana, Bu? Soalnya kemarin memang sudah didatangkan ke psikolog sama pemangku kebijakan, kepala korwil, tapi anaknya itu tetap mau bersekolah. Kalau nggak mau sekolah di SD saya, nggak mau makan, Bu. Sarannya di kebutuhan khusus atau di SLB, tapi tidak mau, tapi maunya di sekolah saya. Tapi ya gimana lagi, tetap mengikuti terus, Bu, tapi didampingi dengan ibunya. Mengerjakan apa-apa ibunya. Iya. Oke lah Pak, makasih Pak udah ini. Udah bagus lah Pak. Makasih, Bu. Dan masukannya. Monggo yang teman-teman yang lain untuk menanggapi. Terima kasih Pak, Bapak Ibu Bani, Bu Evi dan Bu Erisa yang sudah memberikan masukan. Mungkin yang dimaksud Pak Anggoro tadi yang pertama itu LKPD ya Pak, yang kedua ada lembar evaluasi. Iya. Dua itu ya. Iya. Yang masih agak bingung Pak, itu LKPD itu dikerjakan ini mesti berkelompok atau mandiri pun bisa Pak, yang disebut dengan LKPD? Bisa, berarti lembar kerja siswa kan itu Pak. Yang lembar evaluasi bisa mandiri. Iya. Ada dua, berarti kan lembar evaluasi dan LKPD. Tapi waktunya lama itu Pak, kalau menggambar dengan ini gitu. Bapak perhatiin aja. Misalnya pada saat menggambar mereka udah ada salah berjalan satu-satu aja selesai gitu Pak. Nah, nanti mudah-mudahan saya benar-benar manage banget waktunya ini Bu. Soalnya takutnya di siklus 1 kemarin molor-molor, dan itu merupakan kemarin yang pas refleksi itu. Mudah-mudahan untuk siklus 2 ini bisa atau pas. Karena kemarin saya Pak seperti itu Pak. Jadi kan satu selesai mereka kerja bersama, satu yang mengerjakan LKPD mesti semuanya, tapi gitu itu berbagi tugas jadinya Pak di diskusi itu mengerjakan produk apa posternya, jadi dapat Pak punya. Iya Bu, iya Bu, terima kasih Bu. Kelompok. Ini kan kelas 2 dijadikan kelompok gimana ya Bu Han? Kalau berkelompok itu udah ini enggak, kelas 6 aja dijadikan berkelompok agak ribet seperti yang kecil, gimana ya Bu Han? Oh iya, kalau kelas 2 kemarin bisa jalan Bu di tempat saya. Berkelompok ya, aktif ya Bu? Iya, iya, soalnya dari awal sudah saya kelompokkan juga. Bu, dari kelas 2 Bu tantangannya. Nah, itu dia Pak. Ternyata susah juga ya Bu kelas 2 Bu. Kita sering pegang kelas tinggi, kelabakan di kelas 2 ini. Belum pernah sekali Pak. Ampun, terima kasih Bapak Ibu. Nanti bisa diberikan penguatan koreksinya dari Bu Etik dan Pak Hari. Itu karena sudah ada yang memberikan masukan tanggapan, untuk berikutnya langsung saya berikan ke Bu Etik untuk memberikan
nipu penguatan koreksi dari lembar kerja yang telah dibuat Pak Anggoro. Semoga Bu Eti. Terima kasih Pak Dedi. Mohon maaf ya, Bapak Ibu tadi terlambat karena jam 3 kurang baru buka HP. Dan ini saya off cam karena sinyalnya kurang ini ya, kurang bersahabat. Baik. Tadi baru mulai Bu. Baik Pak Anggoro, ini udah luar biasa ya Pak Anggoro ya, udah dalam waktu singkat dan bisa menyusun seperti ini. Sebelum lupa mau saya jawab, tadi ada yang bertanya apakah LKPD itu bisa dikerjakan sendiri secara individu atau kelompok. Itu boleh, LKPD itu bisa individu, bisa kelompok ya. Selanjutnya untuk LKPD dan evaluasi itu berbeda nih Bapak Ibu. Masih ada tadi yang bingung, evaluasi dan LKPD itu berbeda. Dan penggunaannya pun waktunya juga berbeda. Kalau LKPD itu membantu kita ketika masih dalam proses pembelajaran. Ya, akan membantu kita pada tahap-tahap kegiatan pembelajaran LKPD. Tapi kalau evaluasi itu biasa kita laksanakan di akhir pembelajaran yang fungsinya untuk mengetahui, bisa memahami apa yang disampaikan. Itu ya. Kemampuan ya, sejauh mana mereka bisa memahami, menangkap apa yang sudah guru sampaikan. Tapi kalau LKPD itu membantu guru ketika dalam proses pembelajaran. Mulai dari nanti setelah ada penjelasan, terus ada pengerjaan tugas. Nah di situ LKPD ada petunjuk-petunjuknya. Nah, ya nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Jadi ya. Dari atas coba Bro. Ke atas. Kompetensi awal, oke. Nah, di sini Pak Anggoro akan mengajarkan tentang aturan yang ada di sekolah. Di rumah dan di sekolah. Yang mau diajarkan. Iya. Nah, ketika mau diajarkan itu aturan yang ada di rumah dan di sekolah. Nah, kompetensi awal itu. Kompetensi awal itu yang harus dikuasai sebelum mereka mempelajari materi yang akan kita. Ya. Jadi siswa itu sudah mampu tentang materi apa sebelum mereka materi yang baru. Nah, sebelum aturan yang di rumah di sekolah materi apa sebelumnya, Pak? Materi tentang apa? Simbol-simbol Bu, ini materi. Simbol-simbol ya. Simbol-simbol Pancasila. Okay. Nah, di sini kalau kita mau mengajarkan aturan yang ada di rumah, berarti kompetensi awalnya hal yang harus dikuasai siswa sebelum, jadi semacam prasyarat siswa yang harus dikuasai sebelum mendapatkan materi tentang aturan di rumah. Misalkan kalau dalam matematika, misalkan kita akan mengajarkan tentang pengurangan atau penjumlahan di atas angka 20. Nah, kompetensi awalnya apa? Berarti siswa harus menguasai penjumlahan sampai dengan 10 misalkan. Tuh, jadi yang harus dikuasai siswa itu apa? Ya. Untuk potensi awalnya sebenarnya sebelum menaati aturan di rumah dan sekolah, materi sebelumnya nggih Bu? Iya, misalkan ini Bapak ambil, misalkan saat ini Bapak mengajarkan satu saja. Kompetensi awalnya apa? Siswa dapat menyebut rumah. Ya, sudah dipelajari. Tuh. Ya, rumah sudah diajarkan. Nah, berarti untuk
melanjutkan di materi aturan di sekolah, saya aturannya ada di rumah. Dari materi sebelumnya gitu ya. Iya Pak. Jadi mungkin ini diambil aja Pak. Kalau di rumah, di sekolah itu materinya terlalu banyak. Oh ya. Apalagi tadi saya dengar dan saya itu waktunya 20 menit. Kayak betul. Nah tadi jadi banyak ya masukan dari teman-teman tadi, Mas Pak. Kalau misalkan ada menjodohkan tulisan apa dengan apa gambar aturannya ada di sekolah, main map tapi bentuknya kasihlah aturan sekolah. Dan nanti anak diminta mencari, Bapak menyediakan gambar-gambar aturan di sekolah. Nah nanti anak diminta aturan-aturan yang ada di sekolah. Itu misalkan. iya, Bu. Ya. Karena apa? 70 menit itu sangat cepat, Pak. Nah, pembuka. Nanti Bapak sekilas menjelaskan. Terus nanti evaluasinya juga. Itu juga membutuhkan waktu. Kalau tadi membuat hiasan atau menghias tempat sampah, itu sepertinya akan membutuhkan waktu yang lama. Kelas 2 harus membuat gambar, apalagi pakai cat air. Iya, memang. Nah, itu sangat, nanti belum kalau anak pada bercandaan, colek-colekan cat, nah itu akan menimbulkan masalah juga. Iya, Bu. Gitu ya, jadi mohon nanti dipertimbangkan, coba cari proyek di apa. Gitu. Oke, lanjutnya Pak, tadi sarana dan prasarana, oke sudah ke bawah. Nah untuk selanjutnya mungkin nanti ini ya, simbol-simbol ini kalau bisa dihilangkan. Ada strip. Oh ini Bu. Iya, itu dikasih aja misalkan A, B, C, kecil gitu atau angka. Gitu. Oh iya Bu. Oke. Terus ini modelnya dengan BJBL. Oke, lanjutnya Pak. Tadi sintak-sintaknya juga sudah ada. Tujuan pembelajarannya tadi. Tadi ada yang melihat video apa ya tadi ya? Mengenai tambah Bu. Durasi videonya berapa Pak? 3 menit. 3 menit, berarti tidak terlalu panjang ya. Oke. Nah itu nanti juga dipertimbangkan. Selanjutnya, oke, pemahaman bermakna, menerapkan aturan. Pemahaman itu kan berat. Gini Pak, kalau pemahaman bermakna adalah setelah anak itu mempelajari tentang aturan yang ada di rumah dan di sekolah. Nah, yang diharapkan apa? Pemahaman yang diharapkan di anak seperti apa? Kalau hanya menyebutkan akibat melanggar, kan tadi kita belum mempelajari melanggar. Cuma baru mengetahui aturan di sekolah rumah. Nah, kalau di sini pemahaman bermaknanya sudah menyebutkan akibat melanggar aturan. Kira-kira nyambung boten? Nah, belum. Materi berikutnya, gitu kan? Iya. Iya Bu. Ya. Oke, selanjutnya Pak di pertanyaan pemantik. Apa kamu bisa memberi contoh aturan yang kamu ikuti di rumah? Nah, seperti yang disampaikan Pak Ari tadi pagi, kalimatnya mungkin dibuat jangan terlalu kaku. Ya, jangan terlalu kaku. Untuk pertanyaan pemantik itu kan yang bisa memancing anak-anak menuju, kita akan menyampaikan tentang materi aturan yang ada di rumah. Mungkin bisa ditanyakan anak-anak, kalau di rumah pernah nggak misalkan diminta membantu menyapu, atau misalkan apa, bangun tidur harus jam berapa, tidur malam harus jam berapa. Nah,
Nah, seperti itu. Nggih. Kalau ini kan dibuat sederhana mungkin ya, ya. sederhana saja yang kira-kira anak bisa memahami. Nggih, kalau tadi sintak-sintaknya sudah nggih. Dari saya cukup nggih Pak Anggoro, kembali ke Pak Dedi. Monggo Pak Dedi. Terima kasih masukannya. Adik, selanjutnya adalah penguatan dari Pak Ari. Langsung saja Bapak, monggo. Oke, materi Pak Dedi, Pak Anggoro, terima kasih. Pertama saya ikut apresiasi. Tadi saya rasa poin yang disampaikan Bu Edi dan teman-teman saya rasa sangat luar biasa. Apresiasi saya adalah iya, inilah PJPN. Pembelajaran berbasis proyek. Kenapa? Karena tidak jarang kita tuh menjadi cenderung pembelajaran berorientasi proyek. Proyeknya sebagai luaran akhir, kadang kan gitu. Wah, akhirnya membuat proyek untuk dipajang. Enggak. Yang dibuat Pak Anggoro adalah membuat proyek, dari proyek tadi digunakan untuk belajar topik yang dituju. Nah, ini berbasis. Nah, itu. Jadi saya apresiasi. Sekali lagi, proyek yang disusun oleh Pak Anggoro ini memang menjadi fondasi, menjadi dasar untuk belajar tentang aturan. Jadi bukan di akhir. Jadi PJBL contoh yang berorientasi proyek adalah apa? Anak-anak diminta membuat poster atau gambar tentang aturan. Nah, itu kan berarti kan di akhir tuh. Ya, sudah belajar baru diminta buat produk. Itu contoh berorientasi proyek. Tapi kalau yang Pak Anggoro sekali lagi berbasis proyek, karena proyeknya menjadi dasar untuk. Nah, itu apresiasi saya. Tentunya ada catatan Pak Anggoro, tadi sudah banyak dari Bu Edi, dari teman-teman, terutama adalah manajemen waktu dan kompleksitas proyeknya itu. Waktu nanti monggo bisa disimulasikan. Tapi kompleksitasnya, saya rasa banyak masukan dari teman-teman, menggambar terlalu lama, membuat terlalu lama, mungkin lebih ke menghias, di mana alat untuk menghiasnya sudah disediakan, bahannya juga yang sederhana, misalkan semacam itu. Karena kan jangan sampai alokasi yang 70 menit ini yang seharusnya untuk dominan belajar PKN akhirnya menjadi mungkin SPDP. SPK. Nah, itu loh. Sekali lagi proyeknya nggak salah, tinggal kita secara proporsional aja. Kecuali tadi kan siapa yang tanya tadi ya, itu proyeknya langsung dalam satu pertemuan itu dibuat kapan? Kecuali kalau sifatnya penugasan. Proyek kan sebenarnya tidak harus dikerjakan di kelas. Ketika kita bicara efisiensi waktu untuk pembelajaran, ya kalau bicara resiko Pak, nanti yang membuat orang tuanya ya selalu ada resiko gitu ya. Tinggal bagaimana kita memanage. Tapi sekali lagi ketika waktunya terbatas, kita ada proyek yang menarik, proyek itu waktu sebenarnya tidak harus di tidak harus di kelas. Tapi sekali lagi ya tadi, kalau tidak di kelas ada banyak hal yang perlu kita catat. Satu, betul-betul siswa yang membuat. Kedua, kalau kita ingin kerja kelompok, bagaimana caranya itu. Jadi, monggo nanti saya yakin Pak Anggoro bisa mencari win-win solution, solusi yang menguntungkan untuk semua situasi. Itu yang pertama, gitu. Nah, jadi proporsional aja. Ini adalah pelajarannya fokusnya ke PKN. Terus tadi ada ditanyakan kan presentasinya apa? Ya betul, presentasinya bukan tentang proyeknya kan, bukan tentang bendanya, bukan tentang tempat sampah bagaimana dibuatnya, tapi adalah bagaimana akhirnya dikaitkan dengan aturan untuk membuang sampah dengan bijak, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi sekali lagi itu banyak hal positif, tapi tantangannya juga tidak mudah tadi ya Pak Anggoro. Monggo yang tantangan yang ada bisa dicari solusinya, manajemen waktu dan kompleksitas. Terus yang berikutnya adalah sepakat tadi disampaikan Bu Edi tentang LKPD. LKPD itu nggak harus berkelompok ya, semua tergantung dengan model metode pembelajaran yang kita pilih. Jadi bisa jadi, misalkan ada TPS itu, kooperatif learning tipe TPS, think, pair, share itu. Kan diawali dari tahap T. T kan think, berpikir. Kemudian P, pair, berpasangan. Baru S, share. Artinya ada tahapan di mana anak bekerja secara individu. Nah, jadi monggo LKPD disesuaikan. Terus hal yang lain tadi, ya saya rasa sudah poin-poinnya sudah banyak ya dari Bu Edi dan teman-teman. Saya lebih ke situ aja Pak Nggih. Tadi disesuaikan secara proporsional. Pelajarannya ini bukan SPDP. Proyeknya bagus, penggunaan proyeknya untuk belajar PKN-nya bagus, tinggal manajemen waktu dan kompleksitasnya aja. Saya rasa itu Pak Anggoro dan Pak Edi. Terima kasih Pak.
kasih Pak Arif atas masukan yang telah diberikan pada Pak Anggoro. Ke Pak Anggoro nanti bisa untuk segera revisi gitu ya Pak Anggoro. Iya Pak, terima kasih Pak. Teman-teman bisa kasih plus dulu pada Pak Anggoro dan Bapak Ibu yang memberi masukan kepada kita. Terima kasih. Bapak Ibu, kita lanjut untuk yang presentasi kedua. Saya tawarkan kembali bagi yang sudah siap, monggo untuk bisa mempresentasikan lembar pertanyaan. Ini ada Bu Mian. Ya Bu Mian, mau presentasi ya Bu? Langsung saja Bu Mian. Saya coba ya Pak ya. Dari tadi dari kemarin kayaknya kelas 2, kelas 4 belum. Oh ya, monggo Bu. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan coba presentasikan dulu ya Pak. Sudah kelihatan Pak? Bapak Ibu, sudah kelihatan belum? Sudah, mungkin sudah. Besar ya? Dia udah besar Pak? Sudah? Sedikit lagi. Wes? Ya. Ya. Penyusun Dornyaratesiahan instansinya SDN Lambar Baru 01 tahun ajaran 2023-2024 Sekolah Dasar SDN Lambar Baru 01. Mata pelajaran IPA, IPAS materi wujud zat dan perubahannya, fasenya B, pas 4, alokasi waktunya 2 kali 35 menit. Capaian pembelajaran pada akhir fase B, peserta didik dapat mengidentifikasi proses perubahan wujud zat dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menjelaskan proses perubahan bentuk dan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik memahami wujud zat dan perubahannya. Kompetensi awalnya, peserta didik sudah memahami wujud zat padat, zat cair, dan zat gas. Profil pelajar Pancasila, 1 beriman, 2 gotong royong, 3 bernalar kritis. Sarana dan prasarana laptop, LCD proyektor, buku siswa kurikulum merdeka, buku guru kurikulum merdeka, LKPD. Yang keenam, air, gelas, balon, lilin, ember, es batu. Target peserta didik ada 27 siswa. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah yang saya pakai model pembelajaran PJBL atau pembelajaran problem based learning. Langkah-langkahnya menentukan pertanyaan dasar, yang kedua menyusun rencana proyek, ketiga membuat jadwal, keempat memonitor pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek, yang kelima menguji dan memberikan penilaian atas proyek yang dibuat. Pembelajaran luring tatap muka, kompetensi intinya. Tujuan kegiatan pembelajaran 1, melalui pengamatan peserta didik mampu menyimpulkan wujud benda padat, cair, dan gas dengan benar, C4. Yang kedua, peserta didik mampu membuktikan perubahan wujud benda mencair, menguap, membeku dengan benar, C5. Yang ketiga, melalui pengamatan peserta didik dapat membuat laporan tentang perubahan wujud benda dengan tepat. Pemahaman bermakna, 1. Peserta didik mampu menganalisis wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, meningkatkan pemahaman siswa tentang wujud zat dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan siswa dalam mengkategorikan benda-benda yang dapat berubah wujud. Asesmen diagnostik. Asesmen ini dilaksanakan untuk mengetahui perbedaan kemampuan siswa terhadap perubahan wujud zat. Instrumen asesmen berisi 5 soal yang harus dikerjakan siswa meliputi soal yang mudah hingga yang sulit. Soal asesmen dilampirkan pada bagian akhir. Pertanyaan pemantik. 1. Apakah wujud benda bisa berubah? Yang kedua, bagaimana wujud benda bisa berubah? Kegiatan pembelajaran. Guru membagi kelas menjadi 4 kelompok berdasarkan hasil asesmen diagnosis yang telah dilakukan sebelumnya.
Kegiatan pendahuluan, guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. 2. Guru meminta salah seorang siswa memimpin berdoa, kemudian berdoa bersama, menanyakan keadaan siswa dan mengecek kehadiran siswa, religius dan communication. Yang ketiga, guru menayangkan lagu Garuda Pancasila di LCD proyektor dari channel YouTube, kemudian peserta didik bersama-sama menyanyikan lagu tersebut, meningkatkan rasa nasionalisme. Yang keempat, guru menginformasikan materi pembelajaran pada hari itu. Pertanyaan pemantik, anak-anak, hari ini kita akan belajar IPAS, materinya wujud, zat, dan perubahannya. Kalian akan melakukan eksperimen tentang perubahan wujud benda dan kalian akan menuliskan hasil eksperimen dalam bentuk laporan. Guru mengawali pembelajaran dengan menyampaikan masalah yang dihadapi. Anak-anak, tadi Bu Guru beli es krim. Setelah beberapa saat, es krim itu mencair. Kenapa es krim ini bisa mencair? Mencair ya. Yang kelima, peserta didik membaca tujuan pembelajaran yang ditayangkan guru di LCD proyektor tentang wujud zat dan perubahannya. Kemudian, guru memberikan penjelasan. Guru memberikan informasi tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, yaitu eksperimen tentang perubahan benda. Dan kalian akan menuliskan hasil eksperimen ke dalam bentuk laporan. Yang keenam, guru mengawali pembelajaran dengan menyampaikan permasalahan yang dihadapi anak-anak. Tadi Bu Guru beli es krim, setelah beberapa saat es krim itu mencair. Kenapa es krim ini bisa mencair ya? Kegiatan intinya, mengorientasikan peserta didik pada masalah. Peserta didik memperhatikan penjelasan guru tentang macam-macam wujud zat yang ditayangkan melalui LCD proyektor atau terkait communication crystal thinking. B. Guru melakukan tanya jawab kepada siswanya tentang materi yang sudah dijelaskan. C. Guru menunjukkan media yang akan digunakan dalam pembelajaran, yaitu lilin, es batu, ember, air, dan balon. 2. Mengorganisasikan kerja siswa atau dalam tanya jawab atau diskusi. Guru memberikan penjelasan terkait pengerjaan LKPD, communication crystal thinking. B. Guru meminta setiap kelompok yang menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan eksperimen. 3. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Peserta didik dengan bimbingan guru serta berkelompok melakukan eksperimen membeku, mencair, mengembun dalam kurung collaboration, crystal thinking, problem solving, communication. B. Peserta didik bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan dalam eksperimen dalam kurung crystal thinking, problem solving, communication. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Setelah selesai melakukan eksperimen, peserta didik menuliskan hasil eksperimen ke dalam lembar kerja. Yang B, guru meminta beberapa siswa untuk menyampaikan hasil eksperimen yang telah dilakukan. 5. Menganalisis dan mengevaluasi hasil karya. Peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil eksperimen yang telah dilakukan di depan kelas. B. Siswa diminta untuk memberi tanggapan terhadap presentasi yang dilakukan teman. Selanjutnya, peserta didik mengerjakan soal evaluasi mandiri yang diberikan oleh guru, kemudian mengumpulkan untuk diambil penilaian. Kegiatan penutup, peserta didik didampingi guru membuat kesimpulan tentang pembelajaran hari ini atau communication crystal thinking. Guru memberikan materi yang akan disampaikan kepada pertemuan berikutnya. Yang selanjutnya, guru memberi motivasi kepada peserta didik untuk tetap semangat belajar. Guru bersama peserta didik menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan mengucap salam, religius, asesmen penilaian, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, lampiran, bahan ajar, LKPD, lembar evaluasi, kriteria penilaian, media pembelajaran, kisi-kisi asesmen, diagnostik, refleksi peserta didik dan guru. Refleksi peserta didik, menurut kalian bagaimana pembelajaran pada hari ini? Apakah kegiatan ini merupakan sesuatu yang baru bagi kalian? Bagaimana dari materi hari ini yang kalian rasa sulit? Apa yang kalian lakukan untuk lebih memahami materi ini? Dan terakhir, kegiatan mana yang menurutmu menarik dan menyenangkan? Refleksi untuk guru, bagaimana antusiasme siswa dalam pembelajaran ini? Yang kedua, apakah kegiatan ini merupakan sesuatu yang baru bagi kalian? Yang ketiga, bagaimana
dari materi hari ini yang kalian rasa sulit. 4, apa yang kalian lakukan untuk lebih memahami materi ini. Yang kelima, berapa presentasi keberhasilan pada pembelajaran hari ini. Media dan sumbernya, nanti ada video pembelajaran, ada linknya di sini. Pengayaan remedial, pengayaan peserta didik yang ada, yang daya tangkap dan daya kerjanya lebih dari peserta didik lain. Guru memberikan kegiatan pengayaan yang lebih menentang dan memperkuat daya serapnya terhadap materi. Remedia peserta didik yang hasil belajarnya belum mencapai target, guru melakukan pengulangan materi dengan pendekatan yang lebih individual dan memberikan tugas individual tambahan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik yang bersangkutan. Daftar pustakanya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia 2021 Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD kelas 4, penulis Amalia Fitri dan kawan-kawan, ISBN 97860244374 Demikian presentasi saya sore hari ini. Mohon tanggapannya, mohon masukannya untuk Bapak dan Ibu dan untuk Bapak dosen. Terima kasih. Terima kasih Bu Mian telah mempresentasikan hasil kerjanya. Bapak Ibu monggo untuk bisa memberikan masukan tanggapan dari langsung saja Bapak Ibu. Ya, mohon tanggapannya Bapak Ibu. Bila ada kekurangannya, masukannya, biar ada perbaikan lagi. Saya Pak Dedi. Monggo Bu Evi ya. Nggih, Bu Evi, silakan Bu. Iya, terima kasih Bu Mian. Aku sih cuman mau tanya, ini kan tentang IPAS ya, berarti ininya IPA ya? Iya Bu. Perubahan, wujud zat dan perubahannya. Iya. Untuk prakteknya maksudnya mengerjakannya di kelas atau di lab Bu? Di kelas Bu. Oh di kelas. Kenapa tidak memperdayakan labnya? Untuk proyeknya lebih senang kayaknya kalau diajak ya, digiring ke sana. Iya, memang ada di luar kelas nanti contohnya es batu Bu. Kalau kita taruh biar langsung kena sinar matahari ya. Iya Bu. Untuk proyeknya nanti. Oh jadi proyeknya perubahan wujud benda padat ke cair. Berarti di dalam kelas kemudian di luar kelas ya? Iya. Ya, itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih Bu Evi. Ya, sama-sama Bu Mian, semangat. Terima kasih Bu Evi. Yang lain monggo langsung saja untuk bisa memberikan masukan atau mungkin ada koreksi dari lembar kerja yang telah disampaikan Bu Mian. Iya. Nggih. Sedikit Bu Mian, Pak Dedi ingin menanyakan Bu Mian. Monggo Pak Anggoro. Ini untuk kelas 4 gitu. Ini kelompoknya dibagi menjadi berapa kelompok gitu? Dibagi menjadi 4 kelompok Pak Anggoro. 4 kelompok berarti jumlah siswanya 27. 27. Iya, iya. Satu kelompok ada yang 6. Ada yang 6, ada yang yang saya tanyakan itu kan berarti satu kelompok itu mendemonstrasikan ya Bu perubahan wujud tadi, atau cuma diberi contohnya misalkan es batu bisa mencair atau memanaskan margarin atau apa itu Bu, nanti prakteknya bagaimana? Oh gitu. Untuk proyeknya semua kelompok itu melaksanakan contohnya kita ambil es batu dimasukkan ke dalam gelas. Contohnya seperti itu. Apa yang terjadi seperti itu Pak? Ketika es tersebut dimasukkan ke dalam gelas, kan kalau kita masukkan es ke dalam gelas, otomatis di sampingnya ada mengembun ya Pak ya, air kristal seperti itu. Jadi membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama Pak.
Oh iya. Nggih. Ada pemutaran video kok mengenai wujud perubahan zatnya nantinya. Nggih, ada Pak pemutaran videonya kira-kira 3-4 menit Pak durasi waktunya. Nanti berarti salah satu kelompok atau namanya depan mempresentasikan hasilnya gitu ya Bu? Beberapa aja Pak. Nggih Pak. Oh, ya, cuma itu aja Bu yang saya tanyakan Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Anggoro masukannya. Monggo Bapak. Yang lain, Pak Anton, Pak Didi. Ada yang mau disampaikan? Saya sedikit saja Bu Mian. Nggih Pak Dedi. Ya. Untuk materinya kan ada perubahan wujud zat padat, cair, dan gas. Jadi Bu Mian fokusnya ke zat padat, ke cair saja gitu. Ada dua Pak. Dua percobaan pertama itu lilin. Apabila kita lilin dinyalakan pakai korek api ya Pak ya, lilin tersebut akan meleleh dan kita tuang, kita teteskan ke dalam ember dan kita matikan lilinnya, otomatis perubahan wujudnya ada ya Pak. Jadi dua, ada es batu, ada lilin Pak. Jadi ada dua percobaan. Berarti itu nanti di project yang apa LKPD gitu. Iya Pak. Terima kasih Bu. Mungkin. Terima kasih Pak Dede, terima kasih banyak. Nambah sedikit Bu. Iya Pak. Ini untuk wujud zat ini ada nyanyiannya loh Bu, bagus loh Bu perubahan wujudnya. Oh boleh Pak, boleh Pak. Lupa saya Bu. Apa yuk Pak? Yuk Pak. Di YouTube itu Bu kemarin saya mau sempat sebenarnya, apa ini lagunya ini perubahan wujudnya. Ingat nggak Pak? Tolong Pak. Biasanya saya senang kalau seperti itu ada nyanyian. Supaya Anda lebih cepat. Nyanyian untuk perubahan wujud zat benda itu ada Bu. Kemarin saya nyari-nyari ada. Bagus ya, itu. mungkin nanti bisa searching di YouTube ada. Ada nggak Pak? Ya ada. Kelihatannya saya ada di apa? Kemarin saya sudah download tapi saya lupa naruh ini. Jadi mungkin tambah happy gitu ya. Iya benar Pak. Buat untuk ice breakingnya kan bisa itu Pak. Ya, buat masukan aja Bu. Iya terima kasih Pak Moro. Nanti saya carikan juga Bu Mian. Iya Pak. Ditunggu ya Pak. Ya. Iya. Kalau sudah selesai saja. Iya Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Monggo satu lagi yang bisa memberikan masukan kapan dari Tuhan. Bertanya nih Bu Mian. Iya Bu Erisa. Tadi saya kebetulan tadi ke toilet. Model pembelajarannya apa ya tadi, PJBL atau PBL? PJBL Bu. Oh, berarti proyeknya berarti ya berbasis proyek ya. Proyek itu buat apa ya? Ini kan wujud perubahan wujud zat dan perubahan bentuk energi. Ini ada bentuk energinya nggak atau hanya wujud zatnya saja? Perubahan bentuknya saja atau wujud zatnya saja atau ikut energinya? Kita perubahan wujud aja Bu. Perubahan wujud dari benda padat ke benda cair. Begitu Bu. Coba saya lihat ke bawah Bu, di scroll ke bawah. Oke. Oh ini zat padat, berarti tiga-tiganya nih ya Bu ya? Zat padat, zat cair, gas gitu? Iya. Gasnya pakai apa itu Bu? Kalau gasnya untuk proyek ini kayaknya nggak ada ya. Belum ada. Yang ada ini padat sama cair. Padat sama, berarti dibalik ya, cair ke padat, padat cair gitu ya Bu? Iya, iya Bu. Ada masukan nggak Bu? Kalau gas sih bisa jadi balon udara. Iya itu balon, angin dimasukkan balonnya. Iya, balon bisa. Itu memang ada Bu nanti alatnya juga ada balon. LCD, air gelas, balon, mungkin tinggal di bawah itu bawah Ibu.
Oke. Targetnya 27 siswa. Ya, Iya. muridnya 27 semuanya ini. Iya, Bu. Model pembelajaran yang menentukan pembelajaran mendorong dia ke bawah lagi, Bu. Kalian belajar juga saya, Bu. Melalui pengamatan belajar jadi membuktikan ini ya yang tadi prakteknya ya, Bu ya, di prakteknya. Benar Bu Erisa. Berarti nanti yang dipresentasikan laporannya ya, laporan praktek. Betul Bu. Laporan ini ya, laporan perubahan wujudnya ya, berarti berkelompok nanti ya, Bu ya. Iya, tapi untuk presentasinya satu orang aja kita suruh maju ke depan. Diwakilkan saja. Diwakilkan saja ya. Iya Bu. Bawa lagi Bu. Berarti asesmen diagnostiknya hanya satu ya Ibu ambil ya, asesmen penilaiannya ya. Iya Bu. Berarti di diagnostik ini berarti Ibu LKPD-nya masuk ke mana? Maksudnya? Kalau penilaian LKPD-nya Ibu masukin ke mana? Di asesmen diagnostik ini juga atau di keterampilan? Di keterampilan Bu. Ada tambahan nggak? Gimana ceritanya? Sama juga Bu, saya juga belajar juga. Nah, tadi kan Pak biasanya bilang ada asesmen diagnostik itu di awal kan? Iya. Nah, makanya coba berarti cuma satu Ibu penilaiannya ya, asesmen diagnostik aja. Iya benar Bu. Gimana? Masih ada yang ditambahkan nggak Bu Erisa? Kira-kira? Sama-sama Bu, saya juga bertanya. Harus mengetahui perbedaan teman-teman siswa terhadap perubahan wujud berisi 5 soal. Berarti ini tertulis dong ini ya? Benar Bu. Lanjut Bu. Pertanyaan semantik wujud benda. Kayaknya udah bagus Bu. Ini PJBR ya, berarti sintak-sintaknya udah lengkap kayaknya Ibu ya. Iya, terima kasih Bu Erisa. Terima kasih juga. Sama, itu aja Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pembagian kelompoknya gimana Ibu? Udah dibagi sebelum proses pembelajaran atau sesudah pada saat proses pembelajaran? Sudah dibagi sebelum proses pembelajaran, sudah dibagi kelompoknya Bu. Tapi saya mau bertanya lagi, apa bagusnya lebih baik dari awal, apakah sesudah kegiatan pembelajaran berlangsung, gimana Bu? Di settingannya sebelum pembelajaran, karena kan Ibu kan hanya menonton video nanti kan, baru langsung memberi penjelasan, baru masukan ya Bu ya, masukan. Iya. Kayaknya di setting udah bagi kelompok kayaknya, karena kalau Ibu bagi pada saat proses pembelajaran kan makan waktu. Benar. Nanti kalau S-nya itu kan, S-nya juga kan perubahan wujud daripada TTR. S-nya itu nanti Ibu yang nyediain anak-anak ya? Saya yang menyediakan Bu. Menyediakan, sementara S kan cepat mencair Bu. Mencair benar. Gimana cara? Kebetulan kita ada kulkas Bu. Kulkas berarti di kelasnya? Di kantin, di kantor, kantin. Di kantin ya Bu. Kalau lantai 3 dia Bu kelasnya, berarti lari-lari. Oh termos. Boleh di termos ya Bu Evi ya, benar. Kebetulan saya di lantai 2 Bu. Jadi jauh kantinnya Bu. Tapi itu masukan itu di dalam termos kata Bu Evi. Terima kasih masukannya Bu Evi. Iya, tadinya di mana Ibu mau simpan esnya? Di kulkas.
digotong tuh kulkas. Aduh. Itu aja. Karena mencair ya, gampang mencair kan. Iya Bu Elisa. Kayaknya bisa lilin Bu. Lilin juga bisa Bu pada ke ini. Iya, ada ruang percobaan Bu, lilin sama es batu. Iya. Lebih mudah kan itunya apa benda konkretnya lebih mudah lilin kan. Jadi Bu nggak waktu mencair esnya belum apa masih penjelasannya esnya udah mencair. Benar. Apalagi kalau esnya es krim Bu, anak-anak sebelum dijelasin udah dimakan ya Bu Erisa ya. Iya, hanya itu aja Bu. Terima kasih Bu Erisa atas masukannya, Bu Evi. Terima kasih. Oh tambahan Bu, untuk yang menyublim tadi Bu Mian. Menyublim, itu kan kamper ya Pak? Percobaan itu kamper dipanaskan nanti malah bisa berubah dua wujud dari padat menjadi cair juga dan menjadi gas juga itu. Yang menyublim ya Pak ya? Ya kamper dipanaskan. Tapi pakai gelas kaca loh Bu. Tapi kan kita nggak punya pemanasnya. Pemanasnya pakai lilin aja Bu. Oh nggih, boleh ya Pak ya? Di atas caranya bagaimana ya Pak? Belum pernah sih. Ya makanya ini Bu dan Bu Mian, anak-anak biar digiring ke lab. Di lab kan ada kan lab. Kebetulan labnya banyak itu Bu, dipakai untuk iya jadi apa itu? Ganti kegunaannya ya. ANBK ya. Oh. Jadi dipakai. Jadi untuk peralatan untuk lab itu jadi diungsikan dulu Bu di lemari. Oh, sayang sekali ya. Iya Bu. Untuk sementara tapi ya Bu, gara-gara ada ANBK pada saat ini berlangsung. Tetap lab juga kali Bu Evi. Iya sih. Lab komputer jadinya, bukan. Oh iya benar. Benar Bu Erisa, jadi lab komputer sih. Berarti ada labnya nggak Bu? Ada labnya? Ada labnya tapi berarti tadi komplit Bu alat-alatnya. Biasanya kit IPA itu ada komplit, ada gelas kaca, terus pemanasnya, ada tiangnya. Ada. Enak berarti Bu itu Bu. Bisa diambil Bu itu. Di kelas aja nggak apa-apa Bu itu. Coba. Tapi mungkin pengawasannya lebih ketat lagi Bu, soalnya berhubungan dengan bakar membakar ya Bu. Iya. Berarti model pembelajarannya tadi nggak cukup ini dong Bu, PJBL demonstrasi juga bisa dong. Ibu kan harus mendemonstrasikan ya sebelum praktek. Benar. Iya Bu. Dua metode. Yang demonstrasi harus demonstrasi juga kan? Benar. Berarti nanti anak-anaknya suruh bawa semua perabotannya atau Bu Nia yang menyediakan semuanya? Saya menyediakan Bu Erisa karena saya kan banyak kelas Bu siswa. Lu makan apa? Iya kan? Jadi nggak mungkin anak itu saya suruh untuk membawa peralatan semuanya karena saya meminjam kelas atau meminjam siswa juga. Jadi harus saya yang mempersiapkan semuanya seluruhnya. Berarti proyeknya itu nanti anak itu melihat Ibu demonstrasi atau anak itu langsung terikut juga prakteknya? Nanti saya bimbing mereka dalam kerja kelompoknya untuk demonstrasinya proyeknya Bu. Kelompoknya akan saya bimbing. Berarti membuat anak juga ikut membuat kan? Bukan Ibu doang kan? Benar. Tapi memang udah saya sarankan untuk kelas 4 untuk membawa sebagian gitu. Yang gampang seperti lilin sama balon. Itu udah saya sarankan untuk dibawa untuk PPL nanti. Ibu, baik Bu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih banyak Ibu atas masukannya. Sudah, Bapak Ibu. Oke, kalau sudah waktu sepenuhnya nanti ini akan saya berikan ke Bu Asik dan Pak Yati untuk memberikan hasil.
Untuk yang pertama saya serahkan ke Bu Etik dulu. Semoga Bu Etik bisa Iya, terima kasih Pak Dedi. Bu Mian, ini kelas 4 ya Bu ya? Iya Bu Etik. Iya. Sebelum saya lupa, tadi ada pertanyaan dari Pak Anggoro kalau nggak salah nih. Ini dibagi menjadi berapa kelompok? Tadi 4 ya, Bu ya? Dari 27 siswa dibagi 4. Oke, kalau saran saya, iya Bu, ini kan nanti juga untuk kegiatan di UKIN juga, sekalian untuk persiapan di UKIN. Dalam rubrik UKIN itu pembagian kelompok, satu kelompok itu hanya 4-5 siswa per kelompok. Jadi jangan lebih dari 5. Kalau itu 27 siswa, kalau menurut saya lebih bagus dibagi menjadi 7 atau 6 kelompok. Iya Bu. Jadi maksimal 5 per kelompoknya, maksimal 5 saja. Kalau dari 27 dibagi 4 tadi kan ada yang 7, ada yang 6 gitu. Iya Bu. Itu terlalu banyak. Jadi silakan nanti diubah kembali untuk kelompoknya. Nah, untuk kelompok bisa dibagi dari awal boleh. Tapi alangkah lebih bagus kalau itu kemampuannya juga merata gitu ya. Jadi tidak full yang pintar ngumpul di satu kelompok. Biasanya kan kalau anak-anak sering milih seperti itu, pasti akan milih yang satu istilahnya yang biasa mereka main gitu ya. Pinter-pinter semua, nanti kasihan kalau yang kemampuannya kurang kalau tersendiri gitu ya. Terus tadi kalau nggak salah saya melihat juga ada balon ya, itu balon digunakan pas kapan Bu? Pas nanti prakteknya Bu. Prakteknya. Oke, untuk menjelaskan perubahan wujud benda, juga bentuk-bentuk benda, khususnya balon, itu kita kalau misalnya kita harus berhati-hati nih. Iya, ya, dalam menjelaskan antara isi balon dengan balon. Karena kalau balonnya sendiri itu benda padat. Jadi kalau isinya baru benda gas, gitu ya. Supaya nanti anak-anak tidak salah dalam memahaminya. Baik. Ya. Oke, tadi sudah ya, identitas sudah lengkap, ini tujuan sudah, oke. Pemahaman bermaknanya juga sudah ya, tadi sudah disesuaikan. Saya coba ke atas Bu. Iya. Oke. Nih. Lihat yang bawah-bawah. Tadi juga ada Bu Erisata ya, tadi yang tanya. Penilaiannya berarti hanya ada satu asesmen. Nah, kalau asesmen diagnostik itu kan di awal, oke. Nah, untuk LKPD itu kan nanti bisa kita gunakan penilaian prosesnya. Proses ketika pembelajaran bisa dari sikap ya. Sikap anak ketika dia harus berdiskusi itu seperti apa. Terus di sini kan ada tadi untuk profil pelajar Pancasilanya kan ada gotong royong. Gimana dia nanti bekerja sama dengan kelompoknya itu kan juga bisa dinilai dari ketika anak berdiskusi, misalkan tadi pengerjaan LKPD-nya. Ya, terus, nah penilaiannya bisa tidak hanya satu, diagnostiknya di awal yang kita gunakan untuk mengetahui kemampuan siswa, ya kemampuan siswa sebelum mempelajari ini sudah sampai di mana, gitu kan. Nanti materi kita akan menyesuaikan. Terus selanjutnya ada penilaian yang di akhir pembelajaran, evaluasi. Ya, penilaian evaluasi yang sudah saya sampaikan tadi. Sejauh mana materi yang sudah kita sampaikan itu bisa diserap siswa. Gitu nih. Terus tadi di sintak-sintaknya juga sudah lengkap ya tadi. Bagus, luar biasa. Oke. Mungkin itu saja Bu Mian yang dari saya. Kembali ke Pak Dedi. Monggo Pak Dedi. Terima kasih banyak masukannya Bu Etik. Terima kasih. Terima kasih Bu Etik atas masukannya. Untuk selanjutnya adalah penguatan dari Pak Aryadi. Waktu sepenuhnya saya serahkan ke Pak Aryadi. Semoga Bapak. Oke, Pak Dengar.
Mumpung ingat dulu. Tadi usulan sini nggak yang kamper itu dipanasi bisa jadi 2 perubahan zat, satunya adalah padat ke cair, keduanya cair ke gas. Kalau bisa tadi ada yang itu ya. Nah, ini kita harus kembali ke tujuan ya. Artinya gini, saya belum berhasil nyoba manasi kamper, jadi saya nggak tahu juga. Tujuannya tadi kan kalau nggak salah kamper untuk menyublim. Iya Pak. Artinya kan dari gas padat ke gas. Sedangkan kalau tadi menjadi gasnya melalui jadi cair dulu, dan nanti khawatirnya jatuhnya jadi mencair lalu menguap, bukan menyublim. Iya Pak. Nah, kalau memang dari padat menjadi gasnya melalui proses mencair, tapi nanti dicek lagi. Terus terang saya belum pernah mencoba, jadi saya nggak bisa memberikan komentar lebih detail. Intinya dipastikan aja tujuannya itu apa. Nah, tentang menyublim tadi memang ya kalau dibiarkan di udara terbuka kan lama sekali. Saya nggak tahu kalau pakai air dryer itu gimana ya, agak jauh itu. Saya nggak tahu. Bisa dicoba juga. Kalau lilin, saya nggak tahu terlalu panas hari jadi mencair atau gimana, saya nggak tahu. Jadi sebaiknya disimulasikan dulu Bu ya, di bumian. Artinya kalau memang tujuannya adalah untuk menyublim, pastikan proses yang dikerjakan itu membuat padat langsung jadi gas. Ini itu. Iya Pak. Kalau nanti dipanasi menjadi cair ya kita pembahasannya harus berbeda. Silakan nanti disesuaikan. Baik Pak. Baik. Kedua tentang tadi disebut-sebut PJBL ya. Iya Pak. Proyek apa Ibu ya? Atau saya salah dengar tadi? Iya Pak, saya PJBL Pak Proyeknya apa Ibu? Mengenai perubahan wujud benda Pak. Itu kan topiknya, tapi proyeknya itu apa? Proyek contohnya Gora kan proyeknya membuat tempat sampah dari botol bekas kan itu. Gitu, Pak. Kalau Ibu apa? Kalau saya kan membuat percobaan untuk dari benda padat menjadi benda cair Pak. Jadi nggak cocok PJBL ya Pak. Ya itu eksperimen. Terus apa ya? Kalau mungkin lebih pasnya inquiry, pembelajaran berbasis inquiry kalau gitu. Berbasis inquiry. Kalau memang itu loh, karena inquiry kan tentang pendidikan. Iya Pak. Karena kalau proyek, biasanya ada proyek, ada satu produk ya, produknya itu bisa. Ada hasil yang di. Iya, kalau Ibu kan lebih ke aktivitas, ya nggak sih? Aktivitas. Iya Pak. Dan aktivitas lainnya itu. Kalau semacam itu lebih pas, mungkin Ibu bisa mencoba browsing pembelajaran berbasis inquiry, itu mungkin agak dekat. Karena inquiry itu dekat dengan penyelidikan. Nah, mungkin nanti dicermati lagi ya iniannya. Iya Pak, baik Pak. Artinya gini, kegiatan pembelajaran tetap seperti apa yang Ibu rencanakan, cuma sintaksnya disesuaikan dengan inquiry. Iya Pak. Terus yang lainnya tadi statistik sudah, pertanyaan pemantik. Saya nggak tahu untuk anak, apakah wujud benda bisa berubah? Pertanyaan itu rumit nggak? Iya, menurut bagi siswa saya nggak tahu. Anak kelas 4 akan lebih mudah, lebih konkret bagi anak. Jadi konkret dalam artian pakai aja contoh spesifik. Itu kan umum banget tuh. Apakah wujud benda bisa berubah? Gitu. Iya Pak. Nanti diperkirakan aja. Siapa tahu, ya mungkin bisa jadi di SD Ibu tidak masalah ya, bisa jadi. Tapi kalau kira-kira kesulitan, mungkin bisa dibuat menjadi lebih konkret lagi. Iya Pak. Baik. Terus misalkan ya langsung aja, misalkan ya tadi kan sudah disebut ya kalau nggak salah ya, apakah es cair, es krim, mungkin pemantik kan membuat penasaran ya, kita bisa dengan yang sederhana aja, yang mudah aja bagi anak. Es krim kalau ditaruh di halaman sekolah gimana? Kan anak mungkin akan wih jadi cair Bu. Jadi nggak masalah, jadi tidak harus yang bahasannya udah rumit, apakah wujud benda bisa berubah. Saya kan merasa itu mungkin agak rumit bagi anak ya. Terus gimana? Ya, saya rasa itu tanggapan saya, Bu Mian, sedikit tambahan aja sih untuk melengkapi diskusi yang sudah ada. Terima kasih banyak Bu Mian, Pak Dedi. Terima kasih Pak Aryadi atas masukannya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih
Pak Haryadi dan Bu Etik dan telah memberikan penguatan atas lembar kerja yang telah dibuat oleh Bu Dorina. Baik, monggo Bapak Ibu bisa memberikan aplaus dulu sebelum kita lanjut. Kita mungkin satu lagi nggih Pak Dedi nggih. Iya, Pak. Masih cukup. Ya. Nggih, terima kasih. Bapak Ibu, ini masih ada waktu untuk mempresentasikan lembar kerjanya. Monggo saya tawarkan saja yang sudah siap untuk bisa mempresentasikan hasil lembar kerjanya. Bisa tunjuk tangan atau resen, Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, monggo. Halo. Halo, halo. Oh, sepi. Halo juga Pak. Halo, nggih Kak Sepi di mana? Mungkin sambil ngetik Pak ini Pak, teman-teman. Ayo, siapa monggo Bapak Ibu. Halo Bapak Biar Ibu. waktu untuk merevisi loh malah loh kalau presentasi. Iya. Karena besok ganti agenda bisa. Ya, besok pagi sudah ke LKPD dan lembar evaluasi. Nggih, jadi monggo siapa. Udah siap. Bani. Oke, malah Bani. Gimana Bani? Coba ya, tapi belum selesai Pak. Ini tadi baru pengetikan. Langsung saja Bani. Sebentar Pak. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Bisa diperbesar sedikit Bu Ani. Ya, nama penyusun Hani Herawati, nama sekolah SDN 1 Ngemblegan, modul yang mata pelajarannya PKN. Capaian pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, budaya di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran 1, melalui kegiatan mendengarkan penjelasan guru, peserta didik mampu membaca arti keberagaman budaya di Indonesia dengan tarian adat, rumah adat yang ada di Indonesia. 2. Melalui kegiatan mengamati gambar macam tarian adat, rumah adat yang ada di Jawa Tengah, peserta didik mampu mengaplikasikan beragam jenis tarian dan rumah adat di Jawa Tengah. Yang ketiga, melalui kegiatan menciptakan produk, peserta didik mampu membuat pop-up book yang berisi macam-macam tarian rumah adat yang ada di Jawa Tengah dengan menggunakan gambar. Pertanyaan pemantik, tahukah kamu rumah dan pakaian adat di tempat tinggalmu? Pernahkah kalian melihat tarian di rumah kalian? Profil pelajar Pancasila, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Kompetensi awal untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik pada modul ini dapat dilakukan kegiatan. Peserta didik dapat mengetahui budaya, tarian, dan rumah adat di tempat tinggal masing-masing. Model pendekatan dan metode pembelajaran, pendekatan saintifik, modelnya PJBL, metode pengamatan, diskusi, tanya jawab, dan unjuk kerja. Media dan bahan dan sumber belajar, media alat peraga berupa gambar, kuartet, budaya, tarian adat, dan rumah adat. Video pembelajaran, bahan laptop dan LCD, kertas, gambar tarian, dan rumah adat. Materinya, keberagaman budaya, tarian adat, dan rumah adat di Jawa Tengah. Kegiatan pembelajaran, pendahuluan, orientasi, guru membuka pelajaran dengan salam. 2. Guru dan peserta didik menciptakan kondisi kondusif serta menyiapkan saran dan prasarana. 3. Guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. 4. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran peserta didik. 5. Guru bersama dengan peserta didik menyanyikan lagu Garuda Pancasila melalui YouTube. Apersepsi, guru melakukan apersepsi dengan menanyakan pertanyaan pemantik. Tahukah kamu
Ini tadi ini salah, belum direvisi ini tadi. 8. Guru menyampaikan tujuan yang akan dipelajari dalam pembelajaran ini. 9. Guru mengajak siswa untuk tepuk anti bullying. Pemberian acuan. 10. Guru menjelaskan dalam pembelajaran akan ada pembagian kelompok. 11. Guru memberikan gambaran tentang kegiatan dan penilaian yang akan dilakukan. Kegiatan inti. Sintak yang pertama, menanyakan pertanyaan. Guru menjelaskan materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran keberagaman budaya tentang tarian adat, rumah adat di Jawa Tengah. Guru memberikan pertanyaan tentang macam-macam budaya di Jawa Tengah dengan tarian adat dan rumah adat. Kelompokkan jenis rumah adat di Jawa Tengah beserta nama rumahnya. Peserta didik mencari dan mengelompokkan dengan media gambar. Sintak kedua, menyusun rencana proyek. Siswa dan guru membuat aturan main untuk disepakati bersama. Guru dan peserta didik membuat kelompok, setiap satu kelompok berisi 4 anak, jadi ada 3 kelompok. Setiap berkelompok menyiapkan bahan untuk membuat proyek dengan gambar macam-macam tarian dan rumah adat dan kertas bisi. Guru membagikan bahan dan alat untuk membuat produk pop-up. Sintak ketiga, menentukan jadwal. Guru memberikan waktu menyelesaikan proyek pembuatan di hari itu, juga dalam pembelajaran kurang lebih waktu yang diberikan 20-25 menit. Sintak keempat, pelaksanaan monitoring. Guru memberikan LKPD terhadap masing-masing kelompok untuk buat proyek yang sudah disepakati. Guru melakukan pengecekan terhadap peserta didik yang telah melakukan proyek pembuatan media keberagaman budaya. Sintak kelima, menguji hasil. Guru memberikan penilaian terhadap siswa dengan peserta didik untuk mempresentasikan hasil karyanya dan menjelaskan langkah-langkah dalam pengerjaannya. Sintak keenam, evaluasi. Mengevaluasi pengalaman. Peserta didik secara berkelompok melakukan refleksi terhadap aktivitas dari hasil proyek yang sudah dijalankan. Hal-hal yang direfleksi adalah kesulitan yang dialami dan cara mengatasinya. Kegiatan penutup, peserta didik bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. 2. Peserta didik melakukan evaluasi tentang materi yang sudah dipahami dan kesulitan yang dihadapi. Peserta didik dan guru merefleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Peserta didik memberikan umpan balik terhadap pembelajaran. Peserta didik diingatkan tentang pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Peserta didik bersama guru menyanyikan lagu anti-bullying. Peserta didik memimpin doa penutup. Sekian dari saya presentasinya, mohon masukannya. Soalnya belum selesai Pak, ini baru sampai penutup. Ya, terima kasih. Banyak masukannya nggih. Matur nuwun Bani, monggo Bapak Ibu untuk bisa memberikan masukan dari lembar kerja yang telah disampaikan Bu Bani. Langsung saja Bapak Ibu bisa resen. Halo Bapak Ibu, monggo dikasih tanggapan, masukan. Monggo. Sekiranya ada yang kurang. Ini kalau saya open mic kedengaran tahlilan ini. Monggo Bapak Ibu langsung bisa kasih masukan tanggapan. Monggo Pak Anggoro. Ibu, selamat sore Bu Ani. Ya, sore Pak. Menanggapi presentasi dari Bu Ani mengenai modul kelas 4 nggih Bu. Untuk kelas 4 Pak, belajarnya PKN. Untuk proyeknya ini berarti anak ini disuruh membuat rumah adat gitu atau bukan, mengelompokkan macam-macam tarian dari Jawa Tengah dan rumah adat juga dari Jawa Tengah Pak. Nanti berupa gambar dan dibuat seperti pop-up buku itu loh Pak. Pop-up book. Jadi memang sudah semua peralatan disiapkan dari dengan oh ya. Iya, saya siapkan dari saya. Nanti anak-anak tinggal menjalankan. Gini Bu, untuk kegiatan inti waktunya cuma 10 menit ini jenengan ini menyantumkan di kegiatan ini berapa kegiatan ini banyak banget Bu? Kegiatan inti 50 menit. Ini kegiatan inti, maaf, kegiatan awal.
10 menit. 10 menit ini ada berapa kegiatannya? Ya nanti menyiapkan doa, sebelum doa nyanyi, bertepuk-tepuk, ice break di awal-awal itu Pak biasanya saya. Menanyakan kabar sambil nyanyi, menyaksikan video pembelajaran dulu. Ya, mudah-mudahan 10 menit cukup ya. Ini sampai 10 kegiatan, 11 malah. Ya nanti nyampe Pak insya Allah. Nyampe. Untuk yang Bu, untuk pembuatan modul ajarnya itu yang kedua dari pertama identitas sekolah. Ya. Terus yang kedua itu yang B apa Bu? Yang B capaian pembelajaran. Untuk kompetensi awalnya belum ada ya Bu? Belum ada ya. Ini Pak nomor F. Oh, untuk kompetensi awalnya F. Iya, kebalik belum urut. Oh, nggih. Baru ini tadi Pak, waktu Zoom baru mengerjakan. Oh, nggih, nama-nama. Mungkin cuma itu saja Bu yang saya tanyakan dari yang pertama identitas, kompetensi awal, yang profil Pancasila, sarana, pakai pradidik. Ya mungkin urutannya aja Bu, mungkin nanti dicek lagi urutannya lagi. Terima kasih Pak Anggoro, nanti saya perbaiki kembali. Terima kasih Bu. Ampun Pak Dedi. Terima kasih Pak Anggoro. Yang lain, monggo langsung saja. Halo Bapak Ibu, ini masih ada teman-teman yang belum bersua, ini monggo untuk bisa mengeluarkan suara emasnya. Monggo Bapak Ibu. Ini Pak Anton kok tumben nih anteng sekali Pak Anton nih. Gimana Pak Anton? Pak Didin? Dani? Ini yang belum terdengar nih Bu Hani. Biasanya Bu Dani ya ada suaranya ya. Sama Pak Anton. Halo Pak Anton. Halo. Selamat sore. Bu Hani. Iya Bu. Belum Bu, saya masih menyahut. Bu Mian atau Bu Arisani yang mau saling berkolaborasi nih. Cuma nanya aja Bu Hani. Gitu Pak. Itu karena ketidaktahuan saya Pak, jadi penasaran. Ya. Penasaran Jadi kurang paham Pak, jadi saya nanya biar nanti saya lempeng ntar malam begadang ngerjainnya. Mau nanya yang mana Bu? Silakan. Ini berarti PJBL ya Bu ya? Iya. Basis proyek. Nah, proyeknya apa ya Bu ya dibuat tadi di sini ya? Membuat pop-up Bu. Pop-up itu seperti apa ya Bu ya? Apa seperti di laptop itu? Ya dari kertas BC yang tebal itu nanti dipotong tengah terus ditempel, jadi kalau ditutup langsung berdiri gambarnya gitu Bu, jadi anak-anak suka. Oh, yang kayak model ini yang kartu selamat itu ya Bu? Iya, nanti kalau ditutup kan, kalau sudah dibuka nanti berdiri gambarnya gitu Bu. Berarti kalau rumah adat gitu, Ibu membaginya gimana? Apa harus, kan banyak rumah adat? Ya kan itu nanti bergambar, ada gambarnya, nanti ditempel di situ, lalu menuliskan rumah adatnya namanya apa, gitu, sambil mengingatnya. Oh, berarti bukan anak itu, anak peserta didik nggak disuruh membuat ya, hanya gambar aja kayak media. Ya. Mengelompokkan jenisnya. Mengelompokkan jenisnya maksudnya rumah adat apa gitu? Iya, rumah adat mana, namanya apa gitu. Oh, itu dikelompokkan ya Bu rumah adatnya itu? Iya. Pengelompokannya kayak bagaimana ya Bu? Misalnya kan ada 27 misalnya
ada 30 lebih provinsi. Yang itu yang di Jawa Tengah. Oh, yang di Jawa Tengah. Iya. Hanya namanya saja dominasi yang dicantumin aneh ya. Iya, rumah adat di Jawa Tengah. Rumah adat aja. Sama tarian, sama tarian. Oh, tarian. Ya. Nggak ikut budaya lainnya ya, hanya rumah adat dan tarian. Iya. Yang lainnya. Berarti berkelompok, satu kelompok berapa Bu? Satu kelompok targetnya peserta didiknya berapa tadi saya kurang lihat Bu? Pripun Bu? Target jumlah peserta didiknya berapa ya Bu? Ada 12 Bu. 12. Iya. Sedikit yang kelas 4-nya. Oh. Berarti sebenarnya kalau target peserta didik itu, misalnya kayak saya nih, jumlah peserta didiknya 30. Kita bagi kelompok tadi Bu Eti bilangnya harus maksimal 5 kelompok. Iya. Nah ini yang kelas 4 saya kebetulan jumlah muridnya cuma sedikit Bu, ada 12. Berarti berbagi kelompoknya cuma 3 dong ya Bu ya? Iya, satu kelompoknya 4. Asesmennya Ibu apa ya? Coba saya mau lihat. Belum sampai Bu, baru tadi pagi belum selesai. Berarti Ibu nanti menyampaikannya itu melalui video ya? Iya, video pembelajarannya. Terus setelah di kelompok anak baru nanti presentasi yang dipresentasi itu. Ya, nanti setelah selesai membuat produknya, anak mempresentasikan hasil dari produk itu. Ya Bu, manfaat jadi udah bagus Bu. Ya, terima kasih Mbak Risa masukannya. Cukup Bu Risa, Bu Mian. Oke, terima kasih. Sudah ada tanggapan masukan untuk yang terakhir adalah penguatan dari Bu Atik dan Pak Ari. Untuk yang pertama saya mohon penguatan dari Bu Atik. Semoga Ibu. Iya, terima kasih Pak Dedi. Bu Hani, coba dari paling atas Bu Hani. Nggih, Bu. Ada kesalahan judulnya, tolong dibenahi. Nggih. Masih modul ajar matematika. Iya. Terus selanjutnya ini PKN ya, PKN kelas 4 fase B. Untuk CP-nya Bu, CP-nya ini Ibu ambil dari mana? CP saya ambil dari buku guru. Nah, untuk CP silakan Ibu nanti cek ya, dicek. Jangan ambil yang dari buku, tapi ambil dari aturan yang ada dari Kemendikbudristek. PP nomor berapa itu? 33 atau berapa itu? Ini karena apa? Kalau di fase B, ya fase B itu CP-nya kan ada beberapa elemen ya Bu ya. Ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah untuk CP-nya, CP secara umum pada fase B itu adalah peserta didik menghargai perbedaan identitas diri, keluarga, dan teman-temannya. Bangga menjadi anak Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, mengidentifikasi lingkungan tempat tinggal sebagai bagian dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, menunjukkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman yang terkait persatuan dan kesatuan, melaksanakan aturan, hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan lingkungan tempat tinggal, dan menerapkan makna sila-sila Pancasila, dan meneladani karakter pada perumusan Pancasila. Nah, kalau dilihat dari CP yang Ibu tuliskan, itu jauh dari CP yang sebenarnya, CP umum yang dari peraturan itu ya Bu, ya dari pusat. Nanti tolong dicek lagi CP-nya. Untuk selanjutnya coba ke bawah Bu. Sebentar Bu.
Tapi untuk CP tidak perlu ditulis semuanya, nanti tinggal ambil saja bagian yang mana, misalkan tentang persatuan kesatuannya atau kerjasamanya gitu ya. Nah, otomatis ke dalamnya juga perlu dikoreksi lagi materinya. Terus tadi untuk profil pelajar Pancasila, oke, sudah nggih. Pertanyaan pemantik ini juga ini masih terkait dengan tempat tinggal. Nah, nanti disesuaikan dengan CP yang akan Ibu tulis. Ya. Kompetensi awal. Ini Ibu tuliskan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik pada modul ini dapat dilakukan kegiatan berikut. Nah, kompetensi awal itu kan kemampuan awal. Kalau di tulisnya peserta didik dapat mengetahui, berarti baru akan mempelajari. Iya. Dapat mengetahui, berarti baru akan mempelajari. Nah, kalau di kompetensi awal itu kan yang sudah dimiliki anak itu apa? Sebelum mempelajari materi yang akan kita sampaikan. Itu ya. Jadi perlu diperhatikan lagi. Terus untuk selanjutnya tadi lanjut Bu, lanjut. Nah, otomatis nanti di kegiatan ini pun materi juga harus disiapkan. Nah, ini ada memimpin doa religius. Religius itu ada di kurikulum Merdeka atau di kurikulum 13, Bu? Ada di K13. Jadi jangan sampai modul ajar berasa K13. RPP. Nah, RPP. Oke, nasionalisme juga gitu ya. Terus ini untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ini lagunya sudah di-download, Ibu? Belum. Nah, baru tadi ya, jadi besok sebelum itu ditayangkan, mengajak anak untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Lagu ini Ibu download dulu, ya, download dulu supaya apa? Ketika video ini ditayangkan, tidak akan muncul iklan-iklan yang lain. Jadi di-download dulu, karena kalau langsung kita buka dari YouTube nanti akan muncul banyak iklan. Dan kadang iklan-iklan yang muncul itu tidak sesuai dengan usia anak gitu ya, tidak sesuai dengan usia anak. Jadi kita harus benar-benar kita perhatikan. Oke, dari saya itu saja Ibu Ani. Terima kasih, kembali ke Pak Dedi. Terima kasih. Jadi Edik untuk penguatan yang terakhir ini dari Pak Ari, nanti selanjutnya adalah sekaligus penguatan semuanya ya Pak Ari sebelum ditutup kegiatan pada sore hari. Monggo Pak Ari. Iya, maturun Pak. Jadi saya sudah banyak tadi ya, dan tadi ada Bu Edik juga cukup jeli, sangat jeli di sini tadi. Saya sedikit menambahkan aja, Bu Hani bisa tolong scroll ke bawah. Oke, tolong jangan. Oke. Tahukah kamu rumah dan pakaian ada di tempat tinggalmu? Ini kan pemantik. Ya. Artinya kan merujuk pada tadi yang ditanyakan Pak Anggoro misalnya. Menuju pada akan yang dipelajari. Beda dengan diagnostik. Kalau diagnostik pertanyaan menuju ke belakang, ke apa yang sudah pengetahuan prasyarat yang sudah dikuasai oleh siswa. Nah, cuma saya tadi bingung tadi ketika digarisbawahi oleh Bu Edik tadi, kalau tidak salah kompetensi prasyaratnya juga mengetahui tentang pakaian dan rumah ada di tempat tinggal. Berarti ini yang A ini pertanyaan pemantik seolah-olah jadi pertanyaan diagnostik. Iya kan? Karena iya, kalau nggak salah tadi yang digarisbawahi oleh Bu Edik tadi yang dapat mengetahui pakaian dan rumah adat di daerah masing-masing atau apa tadi. Itu kan tadi sebagai kompetensi awal. Oh iya. Sehingga pertanyaan pemantik rumusannya seperti ini malah seolah-olah jadi asesmen diagnostik. Untuk mengecek gitu. Anak sudah tahu belum rumah dan pakaian ada di tempat mereka. Jatuhnya ke diagnostik pertanyaan ini. Karena jawabannya nanti akan merujuk atau akan berkaitan dengan tadi yang disebutkan pada kompetensi awal. Nah,
jadi mungkin diperjelas saja nggih Bu Hani nggih. Apa yang pertanyaan diagnostiknya yang mana? Sekali lagi itu yang nanti merujuk pada kompetensi awal, lalu pertanyaan pemantik itu yang seperti apa? Contoh tadi ya, yang sebelumnya tadi. Tadi sebenarnya saya bumian, saya lupa, mohon maaf. Tadi yang tentang wujud zat ada. Bumian kan ya. Jadi tadi beliau tentang perubahan wujud zat. Sehingga kompetensi awal yang mungkin adalah anak tahu wujud-wujud zat, bahwa ada 3 benda, padat, cair, dan gas. Tadi yang digarisbawahi oleh Bu Ati juga, hati-hati dengan balon tadi kan. Jadi itu adalah kompetensi awalnya yang Bumian tadi kan di situ. Sehingga mungkin asesmen diagnostiknya adalah ya langsung aja spesifik tentang tanya jenis benda ada berapa, wujud zat ada berapa. Nah, pertanyaan pemantiknya artinya menuju pada perubahan wujud zat. Contohnya adalah, kalau es krim ditaruh di halaman gimana jadinya? Nah, pertanyaan itu 2 pertanyaan loh ya. Yang satu adalah ada berapa wujud zat, itu nanti jawabannya adalah ada 3, itu berarti kompetensi awal. Di luar akan seperti apa? Itu pertanyaan pemantik karena menuju pada perubahan wujud zat. Nah, ini yang Bu Hani nanti mungkin bisa diperjelas lagi Bu guys. Saya rasa bagian. Yang lain sangat luar biasa Bapak Ibu ini ya. Di sela aktivitas yang banyak, bahkan tadi Bu Hani secara jujur juga mengakui membuat kan itu ya. Iya, tadi ada kegiatan di pisah. Jadi ini sangat luar biasa. Monggo Bapak Ibu dari poin diskusi tadi, mulai dari presentasinya Pak Anggoro, semua diskusi yang ada sampai dengan terakhir Bu Hani itu untuk kita semua. Artinya Bapak Ibu yang belum berkesempatan presentasi bisa merefleksi dari poin pertanyaan maupun diskusi yang sudah ada. Tadi ada banyak. Tadi Bu Eti beliau menggarisbawahi jeli sekali tadi ya. Bahkan redaksi kalimatnya juga harus jeli tadi. Tadi dapat itu menjadi tujuan. Berarti kan bicaranya kompetensi awal kan itu. Berarti sudah suatu keadaan yang dicapai kan. Nah, jadi silakan Bapak Ibu kalau ada yang perlu direvisi silakan direvisi karena besok kita akan melanjutkan perjalanan kita. Ya, jadi kita besok agendanya beda lagi. Saya rasa itu saja sangat luar biasa dari Bapak Ibu semua termasuk diskusi yang ada. Terima kasih banyak Bu Eti, Bapak Ibu semua, Pak Dedi terima kasih yang sudah memoderasi. Mungkin ini saatnya untuk beristirahat, sudah seharian bekerja ya. Terima kasih banyak. Mohon izin saya tutup sampai bertemu besok insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ani sama Bu Eti. Terima kasih Pak Adi, terima kasih Bu Eti. Terima kasih, monggo. Istirahat, mandi dulu, udah kumel gatel. Mari kita pulang. Saya sudah di rumah. Saya juga sudah di rumah. Wis waras nek kumel iku. Wis waras nek iso kumel. Ala ono wong loro kira gelem nilai ya. Oh, tilek yo. Tak gawake pelem ku mata mbak loro. Enggak kostum. Lambine dobel-dobel ngono. Waras gak sih? Mosok kaosan yo ora macem ah. Siap. Ayo markipul. Arep gibah. Rawani, wonge loro. Malam minggu sih gawe luring Banjar ora? Lu ngalong. Om Didin lu ngalong, Mbak. Lu ngalong Om Didin. Endi dikae? Sinoman. Ngering diang tak ngering di ngono ah. Lift ye. Bedet. Awakmu melok. Setu. Ngerti mbuh engko ae kayane kan ngono sih, Jak. Kayane. Kowe kok dalan. Mangkate kan bengi to. Kok mantingan. Aku malam minggu acara omah bate ya.
Selamat sore Bapak Ibu, saya izin live dulu ya Pak. Iya Bu, semoga silakan Bu. Selamat sore semuanya Bapak Ibu, izin live ya. Yuk istirahat Bu. Ya, dikoreksi Pak. Kurang garap malahan.